Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Muhammad Farizi dengan NIM 22552011065 dari kelas TFRM 23B, Prodi Teknik Informatika Fakultas Industri Kreatif Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik steganografi dan watermarking sebagai bagian dari keamanan data tingkat lanjut. Topik ini menjadi sangat relevan karena hampir seluruh aktivitas digital saat ini melibatkan pertukaran dan penyimpanan data, baik itu pesan pribadi, dokumen penting, maupun konten digital bernilai ekonomi. Dalam konteks tersebut, keamanan data tidak hanya berbicara tentang bagaimana isi data dilindungi, tetapi juga bagaimana keberadaan data disembunyikan, serta bagaimana kepemilikan dan keasliannya dapat dibuktikan. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep dasar hingga teknis dan kemudian mendemokan langsung bagaimana masing-masing teknik bekerja secara nyata. Keamanan informasi secara umum bertujuan untuk menjaga tiga aspek utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, salah satunya, kriptografi merupakan fondasi utama dalam menjaga aspek kerahasiaan, karena dengan kriptografi, data dapat diubah dengan menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti oleh pihak yang tidak berwenang. Namun dalam praktiknya, kriptografi saja tidak cukup. Ada kondisi di mana keberadaan komunikasi rahasia itu sendiri perlu disembunyikan. Ada pula kondisi di mana yang paling penting adalah memastikan bahwa suatu media benar-benar asli dan tidak dimanipulasi. Nah, disinilah steganografi dan watermarking mengambil peran penting. Kita fokus di kriptografi dulu. Nah, kriptografi ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama adalah kriptografi simetris. Di pendekatan ini, pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Contoh algoritma yang terkenal adalah AES atau Advanced Encryption Standard dan DES atau Data Encryption Standard. Keunggulan kriptografi simetris adalah kecepatannya yang tinggi dan efisiensinya dalam memproses data berukuran besar. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana mendistribusikan kunci tersebut secara aman, karena dia cuma punya satu kunci. Nah, kemudian kategori kedua adalah kriptografi asimetris, yang menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci public dan kunci private. Nah, untuk contoh algoritma pada kategori ini adalah RSA dan ECC. RSA stand for Reverse Shamir Edelman dan ECC kepanjangan dari Elliptic Curve Cryptography. Nah, pendekatan ini lebih aman dalam distribusi kunci karena dia memiliki dua kunci atau sepasang kunci, yaitu kunci public dan kunci private yang berbeda. Tapi lebih lambat dibandingkan kriptografi simetris. Nah, kategori ketiga ini ada yang lebih unik gitu, yaitu fungsi hash yang digunakan bukan untuk enkripsi sebetulnya, tetapi untuk menghasilkan sidik jari digital dari suatu data guna menjaga integritas. Contoh yang paling dekatnya itu adalah ketika kita menghash sebuah password untuk disimpan di database itu. Ini untuk menghindari orang-orang yang memegang database tapi dia tidak jujur gitu. Dia tahu passwordnya gitu. Karena tidak dihash gitu. Nah, algoritma kriptografi yang saya gunakan untuk demonstrasi itu adalah RC4. RC4 ini merupakan algoritma stream shipper yang artinya proses enkripsi dilakukan secara bertahap per byte, bukan per blok seperti AES. Nah, untuk RC4 ini dikenal karena kesederhanaan desain dan kecepatan operasinya. Karena karakteristik tersebut, RC4 pernah digunakan secara luas pada protokol jaringan dan aplikasi komunikasi. Jadi memang kebanyakan dipakai di dalam protokol jaringan atau komunikasi gitu. Meskipun saat ini RC4 tidak lagi direkomendasikan untuk sistem baru karena kelemahan keamanannya. Namun RC4 sangat relevan untuk dipelajari sebagai dasar pemahaman stream shipper gitu. Nah, untuk konsep teknisnya, RC4 bekerja melalui dua tahap utama, yaitu Key Scheduling Algorithm atau KSE dan Pseudo Random Generation Algorithm atau PRGA. Nah, pada tahap KSE, sebuah array internal berukuran 256 byte diinisiasi dan diacak menggunakan kunci yang diberikan. Proses ini menentukan kondisi awal sistem RC4. Setelah itu, PRGA menghasilkan aliran byte pseudo acak yang disebut keystream. Setiap byte dari keystream ini kemudian di XOR dengan byte plain text untuk menghasilkan ciphertext. Karena menggunakan operasi XOR, proses dekripsi dilakukan dengan cara yang sama persis, yaitu dengan meng-XOR kembali ciphertext dengan keystream yang sama. Nah, dalam implementasi RC4, terdapat dua parameter penting yang perlu diperhatikan, yaitu key dan drop byte. Saya mungkin akan mendemokan langsungnya di website di sini. Bytes. Di sini ada key. Kita masukkan key dengan bentuk hex atau heksadesimal. Key ini adalah kunci rahasia yang menentukan hasil enkripsi dan dekripsi. Jika key berbeda, meskipun plain text sama, ciphertext yang dihasilkan akan berbeda, bahkan error. Kita mungkin memasukkan 1, 2, 3, 4 saja yang sederhana. Kemudian ada drop byte. Nah, drop byte ini adalah jumlah byte awal dari keystream yang sengaja dibuang. Hal ini dilakukan karena pada RC4 klasik, byte awal dari keystream memiliki bias
statistik yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Dengan membuang byte awal tersebut, risiko kebocoran informasi dapat dikurangi meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan kelemahan si RC4 ini. Nah, sekarang saya akan beralih ke demo RC4 menggunakan web crypty gitu. Pertama, saya masukkan dulu sebuah plain text dalam bentuk teks biasa. Ini saya coba masukkan, misalkan saya beli gorengan 5, bayar 1. Kemudian saya tentukan sebuah key-nya. Key ini cuma bisa dimasukkan dengan heksadesimal. Ini misal kita masukkan gini, tidak bisa karena kan heksadesimal itu 0 sampai 9, lalu A sampai F. F masih bisa, kalau G tidak bisa. Kita masukkan yang sederhana saja, 1, 2, 3, 4. Hasil enkripsi yang muncul kalau di website ini dia teksnya gak akan keluar. Karena output RC4 ini adalah data biner dan ketika dipaksakan ditampilkan sebagai teks, karakter yang muncul bisa tidak valid atau aneh. Kalau di sini tidak valid, kalau di website lain itu jadi teks-teks aneh, kotak, simbol, dan lain sebagainya karena ASC-nya tidak terbaca. Tapi kalau outputnya berupa byte, dia akan muncul. Nah, misal kita tukar, ketika saya ubah di dekripsi, misal kita hilangin ini, lalu kita di decrypt, ini kita masukkan kode yang tadi, angka heksanya, dengan key-nya benar, outputnya juga sesuai dengan yang tadi. Saya beli gorengan 5, bayarnya 1. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke slides. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal steganografi. Nah, berbeda dengan kriptografi, steganografi ini tidak berfokus pada penyandian isi pesan. Fokus utama steganografi adalah menyembunyikan keberadaan pesan itu sendiri. Jika kriptografi membuat pesan terlihat tapi tidak terbaca, steganografi ini membuat pesan tersebut seolah-olah tidak pernah ada gitu. Nah, salah satu metode steganografi yang paling umum digunakan pada citra digital atau pada gambar adalah LSB atau Least Significant Bit. Metode ini bekerja dengan mengganti bit paling tidak signifikan dari setiap piksel gambar dengan bit data rahasia. Karena bit ini memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap warna piksel, perubahan yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan oleh mata manusia. Namun, kelemahan metode LSB adalah rentannya terhadap manipulasi citra seperti kompresi atau pengubahan ukuran gambar. Jadi kurang cocok. Nah, untuk demonya, saya akan menggunakan aplikasi yang namanya itu OpenStake. Nah, di sini saya akan menyisipkan sebuah file ke dalam gambar dengan menggunakan password. Nah, di enkripsinya pakai algoritma apa? Pakai algoritma AES 256. Saya coba masukkan. Kita misalkan masukkan kita masukkan file tugas deh. File tugas. Ini katakanlah file tugas ini adalah rahasia yang bisa lihat cuma yang punya passwordnya itu. Kemudian kita akan samarkan file tugas ini. Saya mungkin akan buka dulu file tugasnya biar terlihat. Nah, ini file yang akan kita sembunyikan ini file tugas. Nah, disembunyikannya di mana? Disembunyikannya itu di dalam gambar ini. Gambar sebuah hutan yang baru saya download. Nah, kita masukkan si covernya atau si gambarnya. Kemudian kita tentukan outputnya. Kita taruh di folder steganograph. Hutan rahasia. Kita kasih nama hutan rahasia. Lalu kita kasih password 1234. 1234. Kita sembunyikan. Nah, file tugas ini itu disembunyikan di dalam gambar yang ini, hutan rahasia. Ini tuh cuma gambar biasa, tidak ada apa-apa. Tapi kalau ini diekstrak menggunakan OpenStack lagi, kita ekstrak lagi, masukkan filenya, tentukan foldernya, kita masukkan passwordnya. Kita masukkan password yang salah dulu. Passwordnya salah. Lalu kita masukkan password yang benar. Ekstrak data. Nah, file gambar ini, dia mengeluarkan file tugas kita yang kita rahasiakan tadi. Jadi tersembunyikan lah di dalam sebuah file. Jadi kita bisa kirim file tertentu di dalam sebuah gambar gitu. Nah, selanjutnya lagi di bagian watermarking. Nah, selanjutnya ada watermarking. Watermarking ini adalah teknik penyisipan informasi ke dalam media digital dengan tujuan perlindungan hak cipta dan verifikasi keaslian. Berbeda dengan steganografi, watermarking tidak selalu bertujuan untuk menyembunyikan data sepenuhnya gitu. Nah,
Contohnya ini misalkan ketika mendownload eh, misalkan buku-buku yang berbayar gitu. Biasanya suka dikasih buku yang unik gitu setiap customernya tuh. Jadi ketika diverifikasi ini kita bisa tahu apakah eh, si buku ini original atau tidak gitu. Ada juga yang simpel kayak misalkan gambar habis itu ditaruh tengahnya tuh logo yang agak ditransparanin supaya tidak dicuri sama orang gitu si gambarnya tuh. Nah, yang pertama untuk demonya, coba demo yang sederhana dulu. Contoh, file tugas. File tugas ini saya akan sisipkan tanda tangan di dalamnya. Ini file tugas. Saya masukkan gambar tanda tangan. Ini saya buka dulu tanda tangannya. Saya kasih tanda tangan seperti ini. Add watermarknya, download. Habis itu saya buka. Sesederhana ini. Ditaruh gambar di dalam sebuah file. Ini sudah menyatakan originalitas bahwa ini tuh punya saya. Tapi itu kurang aman. Nah, yang tidak terlihat itu ada yang namanya eh, watermark yang tidak terlihat, digital watermarking. Yang harus kita lakukan pertama itu adalah kita bikin dulu signaturnya. Signaturnya kita kasih nama misalkan milik Akil. Kita simpan file signaturnya di sini. Ini dengan nama milik Akil dengan ekstensi file untuk signatur itu .sig. Disimpan, sudah dibuat. Lalu kita coba eh, kasih tanda kepemilikan untuk si gambar hutan tadi. Kasih signaturnya yang tadi kita buat. Lalu file outputnya kita taruh di folder watermark. Kita kasih nama uh, hutan milik akil.jpg. Lalu kita simpan. Sukses. Kita buka. Nah, watermark ini beda dengan yang tadi. Tadi kan kita naruh logo atau apa, nama tanda tangan di sini. Ini nggak ada. Tapi ini sudah di watermark secara digital. Cara membuktikannya bagaimana? Caranya kita coba bikin signatur palsu atau tanda tangan palsu, tanda tangan digital palsu. Nah, signatur palsu. Kita bikin signatur palsu di sini. Sama ininya .sig. Kita buat. Sukses. Kita verify apakah bisa. Apakah terlihat gitu maksudnya keasliannya. Misal kita pakai signatur yang palsu dulu. Kita masukkan signatur palsu, kita verify. Itu hasilnya kekuatan keasliannya tuh 0%. Tapi kalau kita pakai signatur yang asli, yang pertama kita buat tadi, nah ini yang milik Akil, kita kasih verify watermark, ini kekuatannya 100%. Bahwa benar ini gambar itu punya saya, kalau saya punya file signatur yang benarnya, yaitu file milik sig yang ini yang pertama. Kalau yang ini kan palsu, seperti itu. Nah, selanjutnya, terakhir, kesimpulannya sebagai penutup, kriptografi, steganografi, dan watermarking memiliki peran yang berbeda dalam keamanan data. Kalau kriptografi itu melindungi isi data, steganografi menyembunyikan keberadaan data, lalu terakhir ada watermarking sebagai pelindung kepemilikan serta integritas media digital. Ketiganya saling melengkapi dan sering digunakan secara bersamaan dalam sistem keamanan informasi modern. Mungkin itu saja presentasi dan demo yang saya lakukan, yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.